Tanpa Engkau kami hanyalah debu yang tidak ada harganya. Tapi Engkau mengangkat kami, Engkau membuat kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa syarat. Kami sangat bersyukur karena Engkau mengangkat kami. Engkau mengasihi kami sebegitu rupa. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat membalas dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami miliki, semuanya dari Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk menggunakan apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami ingin Engkau terus ada bersama dengan kami dan Engkau berkenan dengan hidup kami. Sehingga hidup kami juga bisa menjadi cerminan Tuhan. Orang lain bisa melihat Yesus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biar benih yang ditabur itu dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya. Kita terus bulan demi bulan, kita terus belajar untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya. Ya, tahun ini kita benar-benar sungguh-sungguh bukan cuma jadi Kristen biasa aja, tapi benar-benar kita menjadi orang yang mengenal siapa pencipta kita, mengenal siapa yang menebus kita. Haleluya. Tema bulan ini kita adalah experiencing God, mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau minggu lalu kita belajar, kita harus percaya kepada Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga kita di dalam kita itu ada sesuatu yang berharga, bukan emas, bukan perak, bukan harta, tapi sesuatu yang berharga yang bisa diberikan kepada orang lain. Yaitu apa? Pengharapan bagi yang lumpuh secara rohani. Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan minggu ini kita juga mau belajar mengalami Kristus dulu sebelum kita bisa membagikan Kristus kepada orang lain. Tema hari ini adalah What are you full of? Yang artinya adalah apa yang memenuhi hidupmu. Sebenarnya hidup kita itu penuh dengan apa? Dan teks hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membuka bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-30 sampai 39 dan juga ayat 51 sampai ke-60, tapi kita tidak akan membaca sekarang semuanya. Kisah Rasul 7 ayat 30 sampai 39, ayat 51 sampai 60 kita simpan dulu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang akan kita baca lebih dulu adalah di ayat yang ke-55. Kita akan membacanya bersama-sama, nanti jemaat diwakilkan oleh Bapak Moses ya. Kisah Rasul 7 ayat 55, kita akan membaca bersama-sama, 3, 2, 1. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Kita membaca sudah jelas sekali ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, setiap orang itu hidupnya pasti dipenuhi oleh sesuatu. Ada yang mengisi hidupnya. Hari-harinya itu dominannya apa? Ada yang anak sekolah pasti dominannya adalah belajar. Sungguh-sungguh. Anak kuliah juga sama ya, belajar dan memikirkan masa depan. Orang yang kerja dipenuhi dengan pekerjaannya. Dan memikirkan gimana supaya aku bisa semakin naik tingkat, semakin dapat gaji yang bagus. Atau juga mungkin anak-anak sekolah yang belajar supaya tidak stres, dipenuhi dengan hal lain yang membuat dia senang, misalnya bermain game. Bahkan sampai di sela-sela belajar pun disempetin ya, main game sebentar. Di sekolah juga waktu mendengarkan guru, sambil main game. Ada juga orang-orang yang mengalami rasa takut di dalam hatinya. Itu yang mendominasi. Tiap hari ada khawatir. Hari ini aku gimana? Besok aku gimana? Isinya khawatir terus. Ada juga yang mungkin sedang setiap hari kangen sama seseorang.
yang telah meninggal mungkin. Dia lagi apa ya sekarang di surga, mungkin seperti itu ya. Dan dipenuhi oleh itu terus. Atau mungkin juga dipenuhi oleh kemarahan-kemarahan secara tidak sadar. Waktu dia berbicara kepada orang lain, keluarnya adalah kemarahan. Karena di dalam hatinya ada kemarahan. Dan ayat yang tadi kita baca, Stefanus, dalam kesaksian hidupnya, bahkan sampai kematiannya, dia menunjukkan hati yang penuh oleh Kristus. Penuh oleh Roh Kudus, bukan oleh dirinya sendiri. Dan kita mau lihat khotbah terakhir Stefanus dan respon orang-orang terhadapnya. Di Kisah 7 ayat 30 sampai 39. Kita akan membacanya bergantian Bapak Ibu Saudara. Nanti saya lebih dahulu. Lalu Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Bapak Moses. Kisah 7 ayat 30 sampai 39. Kita akan melihat hati kita itu dipenuhi oleh siapa atau apa. Dan itu adalah yang kita sembah. Hatimu itu akan penuh oleh siapa yang kita sembah. Kita akan membaca lebih dahulu. Kisah 7 ayat 30 sampai 39 saya lebih dahulu. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa inilah pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Amin. Ya, Stefanus waktu dia berkhotbah, dia berbicara, dia itu menegur orang-orang Israel. Mengingatkan bagaimana nenek moyang mereka dulu tuh menolak Allah yang menyatakan diri, ya khususnya di sini adalah melalui Musa. Padahal Musa sendiri itu diutus oleh Allah sudah jelas-jelas. Tapi mereka berani bilang, siapa yang angkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Dan mereka lebih suka menyembah yang lain. Mereka bikin anak lembu emas ya, daripada mereka menyembah Tuhan yang hidup. Hati mereka itu masih mengarah ke Mesir. Ya, dikatakan mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Di sana mereka terbiasa melihat cara penyembahan orang-orang Mesir ya, penyembahan kepada berhala. Dan Mesir ini sering digambarkan sebagai kehidupan kita yang lama, yang sebelum ditebus oleh Yesus, di bawah kutuk dosa. Dan hidup ini terus-menerus ingin melakukan apa yang justru Tuhan tidak ingin kita lakukan. Dengan kata lain, kita hidupnya melawan Tuhan dengan tidak melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan hati orang Israel ini bukan kepada Tuhan, tapi malah berbalik kepada yang lama, kepada yang Mesir. Kita secara nggak sadar itu pasti punya sesembahan di dalam hidup kita. Kita selalu menyembah sesuatu, entah itu Allah yang sejati,
Atau mungkin malah buatan hati kita. John Calvin, ya tokoh reformasi gereja bilang, hati manusia itu pabrik berhala. Apapun bisa dijadikan berhala. Dijadikan apa yang terpenting di hidup kita. Siapa yang terpenting di hidup kita? Benarkah Tuhan? Benarkah Kristus? Benarkah Roh Kudus yang terpenting? Coba cek masing-masing hati kita, tanya. Apa ya yang dominan dalam hidupku saat ini? Aku memikirkan apa nih? Bahkan waktu aku mendengar firman Tuhan, apa yang aku pikirkan ya? Atau mungkin rumahku masih berantakan, atau mungkin pekerjaanku belum selesai, atau mungkin habis ini aku mau kemana, habis ini aku mau apa, atau mungkin anak-anak muda mungkin yang suka bermain game, aduh levelku belum nyampe, aduh ini belum sampai. Yang ada di otak kita itulah yang dominan dan itulah yang kita sembah. Matius 6 ayat 21 mengatakan karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Kalau Yesus harta kita, hati kita pasti kepada Yesus bukan kepada yang lain. Nah, sebagaimana Israel menolak Musa, banyak sekali orang tuh menolak Kristus tanpa sadar. Bahkan orang-orang di dalam gereja pun juga bisa seakan-akan mereka ada di gereja, tapi hatinya menolak Kristus. Kristus tuh gak relevan buat hidupku, gak relate kalau kata anak-anak muda zaman sekarang ya. Tapi perhatikan, orang yang hatinya sudah diubah oleh kekuatan Roh Kudus, itu akan berbalik dari berhala, dari Mesir, dan hidupnya dipenuhi oleh Kristus dan kebenarannya. Kita akan baca bersama surat Paulus kepada jemaat Tesalonika di 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan ayat 9 sampai 10. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca 1 Tesalonika 1 ayat 5 dulu ya. 3, 2, 1. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 9 sampai 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, ini jemaat di Tesalonika ya, yang dulunya dia menyembah yang lain, yang bukan Allah yang benar. Tapi oleh pemberitaan Injil dan kekuatan Roh Kudus, mereka berbalik dari berhala kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah, melayani Allah yang hidup dan yang benar. Orang yang menyembah Kristus, dia akan menyembahnya dengan sungguh-sungguh, bukan berhala yang lain. Bukan apapun yang terpenting selain Kristus. Dan orang yang menyembah Kristus tidak bisa cuman diem aja. Tidak bisa cuman menyimpan hanya untuk diri sendiri. Kalau hatinya penuh dengan Kristus, maka dia akan memancarkan sesuatu, ya, harapan, kabar Injil. Karena hatinya nggak tahan untuk diam. Kita tahu ada cerita yang perempuan Samaria yang hatinya diubah. Langsung dia pergi ke kota. Kota itu banyak atau sedikit orangnya? Banyak. Dan langsung dia bersaksi tanpa malu-malu ya. Mari lihat. Dia mengajak orang datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sendiri sudah mengalami Kristus. Orang yang mengalami Kristus, dia nggak akan tahan. Dia pasti waktu ketemu orang, otaknya langsung, aku harus menceritakan kepada ini pengharapan dalam Kristus. Waktu saya Senin lalu menginap di rumah teman saya Kristen ya, dan dia juga aktif di II.
Lalu di apartemennya tuh ada pembantunya. Waktu pembantunya itu ada bosnya, ada teman saya ini, dia nggak terlalu banyak omong. Tapi waktu teman saya ini lagi keluar, tiba-tiba dia tuh banyak ngomong sama saya. Curhat ini dan itu. Yang saya langsung tangkap adalah orang ini butuh Kristus. Jadi waktu kita melihat orang lain, apa yang pertama kali kita pikirkan? Orang lain yang menyebalkan, cerewet banget nih orang ya. Atau aduh males berurusan dengan orang ini. Yang keluar dari kita kalau isi kita adalah Kristus, adalah kita mau orang lain juga mengenal Kristus. Siapa yang kita sembah? Jika Bapak Ibu Saudara menyembah Kristus, maka pasti Bapak Ibu Saudara nggak akan tahan untuk ngomong tentang Kristus. Gimana caranya aku nggak tahu. Sesimpel yang Bapak Ibu Saudara alami aja. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesembuhan, ceritakan. Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan di dalam keluarga, di dalam ekonomi, ceritakan. Doakan. Mau lebih lengkap lagi gimana caranya? Daftar kepada Ko Henry ikut Fun Mission Day. Ya, promo dikit. Ya, Fun Mission Day. Mungkin ada yang bilang, apa sih, buat apa? Di situ bukan cuma diajar kita bersaksi, tapi juga tentang doktrin Allah yang benar. Jadi kita bisa cerita, nggak sembarangan waktu ngomong sama orang tentang Yesus. Ya, kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Waktu kita menolak Roh Kudus, hati kita akan menjadi semakin keras. Ini ngeri ya. Kita tahu waktu Firaun menolak, kita mendengar Allah mengeraskan hatinya. Bukan Allah yang mengeraskan, tapi Allah tahu orang ini sudah keras hatinya. Kita akan baca lagi bergantian dari Kisah 7 ayat 51 sampai 53. Kisah 7 ayat 51 sampai 53, bergantian saya duluan ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bersama dengan Bapak Moses. Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ya, ini Stefanus melanjutkan lagi. Mereka ditegur oleh Stefanus dengan keras ya. Mereka dikatakan keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga, dan dibilang selalu menentang Roh Kudus. Padahal mereka punya hukum Taurat tapi tidak ditaati. Dan penolakan yang terus-menerus mereka lakukan itu membuat hati mereka tuh mati rasa. Dan mereka jadi memberontak. Waktu dikasih tahu selalu di dalam hati, enggak gitu. Ya. Hati-hati waktu kita merasa, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu mungkin gereja mengadakan mission, ya, dalam hati kita menolak atau tidak? Kalau dalam hati kita menolak, hati-hati. Karena sudah jelas misi, amanat agung itu adalah perintah. Perintah, bukan sekedar perintah biasa, tapi sebuah amanat yang luar biasa. Waktu hati kita menolak, jangan-jangan hati kita akan semakin keras. Semakin kita tidak bisa taat kepada Roh Kudus. Dan hati yang keras itu enggak terjadi dalam satu kali atau semalam. Itu akan terjadi waktu kita terus-menerus menolak terhadap kebenaran. Adakah saat ini area di hidup kita di mana kita sering mendengar teguran Roh Kudus nih? Tapi saat itu kita bilang, nanti dulu ya Roh Kudus. Nanti aja. Besok aja kalau sudah lebih enak. Besok aja kalau keadaan saya lebih nyaman. Atau tubuh saya lebih sehat, besok aja.
Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kenapa ada perintah itu? Jangan keraskan hati. Karena kalau dikeraskan hatinya akan semakin keras, semakin sulit untuk menerima kebenaran. Harus hati-hati. Ketaatan bukan cuman mendengar, tapi dari hati yang benar-benar mau dijamah, dibentuk, mau kita melakukan. Zaman sekarang Injil itu diberitakan dengan sangat mudah. Ya, kita bisa update status, bisa lewat media sosial, di YouTube juga banyak. Tapi kenapa banyak orang menolak Injil? Padahal mereka nggak kekurangan informasi, sangat kaya. Yaitu karena hati yang keras. 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan, ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Injil nggak lagi menarik untuk orang yang nggak percaya. Apakah Injil menarik untuk Bapak Ibu Saudara? Kalau gereja kita terus-menerus mengatakan, ayo belajar II, di Komsel juga belajar II. Buat apa sih? Apakah II, salah satu metode ya ini, bukan satu-satunya, tapi salah satu metode II ini. Waktu kita mendengar, kenapa Fun Mission Day itu apa? Cuman seneng-seneng, gak ada guna. Apakah Injil itu yang menarik ataukah hadiahnya di Fun Mission Day yang menarik? Tahun lalu seru sekali ya, hadiahnya luar biasa. Tapi saya berharap dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara nggak tertarik sama hadiahnya, tapi lebih tertarik kepada Injil, lebih tertarik kepada perintah Tuhan. Rindu, pengen bisa menginjil. Kalau hati kita nggak tertarik sama sekali, boro-boro mau ngomong, boro-boro mau bersaksi, karena kita sendiri nggak merasakan perubahan dari kita mendengar Injil. Pusatnya masih diri sendiri, yang dipikirin diri sendiri terus. Inilah alasan kita harus tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita tuh punya kuasa, sehingga kita pasti menjadi saksi. Nah, kalau kita sadar, oh iya aku pernah nih hatiku keras. Jangan diam saja, bukan berarti alasan untuk tidak ikut ambil bagian dalam amanat agung. Tapi justru kita minta Roh Kudus, lembutkan hatiku. Buat hatiku seperti hatimu, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Hidupku bukan aku lagi, tapi tentang engkau. Dan bagian yang ketiga, hati kita akan penuh damai kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau Kristus. Kita akan membaca bergantian lagi dari ayat 54 sampai 60, Kisah Rasul 7. Ayat 54, ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Luar biasa sekali Stefanus ya.
Waktu orang-orang itu ditegur, mendengar firman ini, kamu tuh keras hati ya. Mereka malah tersinggung, tertusuk hati mereka. Tapi Stefanus justru malah penuh dengan Roh Kudus. Dan dia bisa melihat kemuliaan Allah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bisa melihat kemuliaan Allah. Waktu Stefanus dirajam, dilempari batu, dia melihat Yesus berdiri di sisi kanan Allah. Dia enggak dipenuhi ketakutan. Dia enggak dipenuhi dendam atau kemarahan terhadap orang-orang yang merajam dia. Tapi justru dia melihat kemuliaan Kristus. Bahkan di ujung kematiannya, perkataannya tuh hampir sama ya sama Kristus ya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lihat, hanya Kristus yang bisa mengisi hidup kita dengan damai. Walaupun di tengah keadaan yang sangat buruk, ya seperti yang Stefanus alami. Apa yang keluar dari mulut kita? Waktu saat hati kita itu dalam kondisi tertekan, stres, kepepet, itulah yang mengisi hatimu. Dalam kondisi yang seperti Stefanus, mungkin kita nggak mengalami sampai segitunya. Apa yang keluar dari mulut kita? Ucapan syukurkah? Atau kata-kata justru yang negatif, yang mungkin malah menyalahkan Tuhan? Saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara di sini semua, hatinya dipenuhi oleh Kristus. Sehingga yang ada damai, bukan kemerungsung. Yang ada kasih, bukan kebencian. Next. Yang ada pengampunan, bukan dendam. Yang ada keberanian, bukan ketakutan atau kekhawatiran. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan Kristus yang menyambut Stefanus itu adalah Juru Selamat yang sekarang ini juga menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Maukah Bapak, Ibu, Saudara menyerahkan, benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Sang Juru Selamat? Jangan keraskan hati. Oh Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kalau di hati kita ada damai, itu dasar dari kita memberitakan Injil. Roma 10 ayat 15 mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar apa yang sering kita berikan kepada orang lain? Kabar buruk atau kabar baik? Dan luar biasanya, di situ tadi disebut juga ada Saulus, ya. Jubahnya Stefanus yang lagi dirajam ditaruh di bawah kakinya Saulus, dan kita tahu Saulus itu nanti akan bertemu sendiri dengan Yesus Kristus dan hidupnya juga diubah dari yang benci sama Kristus menjadi orang yang mengasihi Yesus luar biasa. Bahkan rela mati juga, berani mati demi Kristus, bukan cuma berani mati tapi berani hidup bagi Kristus. Hidup itu lebih susah ya. Kalau mati ya sudah, the end, titik. Tapi waktu hidup bagi Kristus itu lebih sulit. Mari kita renungkan apakah kita memiliki damai yang sejati. Sama seperti Stefanus waktu menghadapi kematiannya yang dia harus menyatakan kebenaran. Apakah hati kita penuh dengan Roh Kudus sehingga yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Apa yang kita sembah, itulah yang akan memenuhi hati kita. Utamakan Kristus, bukan yang lain. Dan jangan menolak kalau Roh Kudus itu sekarang berbicara dengan lembut di hatimu. Minta, Roh Kudus lembutkan hatiku. Ampuni aku kalau aku menolak Engkau. Ampuni kalau aku mengeraskan hati. Hanya Kristus yang bisa memenuhi hati kita dengan damai. Sehingga kita bisa bawa damai juga kepada orang lain. What are you full of? Kita bukan cuman boleh tanya itu.
Kita bukan cuma dipanggil untuk bertanya apakah yang memenuhi hidupku saat ini, tapi kita juga harus membawa kepenuhan itu kepada orang lain. Bersaksi. Jika kita penuh oleh dunia, pasti kita akan diem, bingung. Kita nggak tahu arah kita tuh kemana. Matius 28 ayat 18-20 itu cuma bisa dilakukan. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku itu cuma bisa dilakukan kalau kita betul-betul penuh dengan Roh Kudus. Hanya Kristus yang layak memenuhi hati kita, amin. Dan hati yang dipenuhi Kristus itu hati yang siap diutus. Diutus, Bapak Ibu siap? Saudara, siap diutus? Biarkan roh Allah yang memenuhi hidup kita, amin. Kita akan membaca penutupnya dari ayat yang ke-55 tadi, pasal yang ke-7. Di layar juga ada, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Kita akan tutup Alkitab kita. Biar roh Allah yang memenuhi hidup kita, memulihkan kita, kuasanya ada di dalam kita sehingga hidup kita lepas dari belenggu dosa. Dan hati-hati yang terluka saat ini dipulihkan oleh Yesus. Mata yang tidak bisa melihat kemuliaan Yesus saat ini, hari ini dalam nama Tuhan Yesus dicelikan. Hati yang keras dilembutkan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Dia pakai Bapak Ibu Saudara jadi alatnya untuk menyatakan kebesaran kuasanya.